Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Pada pertemuan kita kali ini dalam mata kuliah Dakhil fi Tafsir, kita masuk ke dalam dakhil melalui bahasa. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dakhil kemarin dibagi menjadi dua, yaitu dakhil bil akli atau nalar maupun bin nakli atau dengan riwayat. Kemarin sudah kita bahas selesai tentang dakhil bin nakli yang kaitannya dengan riwayat, yaitu Israiliyat dan hadis palsu. Kita memasuki ranah yang kedua, yaitu dakhil yang termasuk dakhil bil akli, ya, dakhil karena kesalahan pemikiran. Salah satunya adalah dakhil yang disebabkan karena faktor kebahasaan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya dalam menafsirkan Al-Quran banyak orang atau kelompok yang keluar dari makna yang dimaksud dari lafal Al-Quran, ya. Bisa jadi keluarnya karena keluar dari tatanan kebahasaan atau bertolak belakang dengan nahwu shorof dan lain sebagainya, atau karena faktor ketidaktahuan karena tidak paham dengan gramatika Arab, maupun memang dilakukan secara sengaja disesuaikan dengan mazhab ataupun alirannya, ya. Nanti bisa kita temui dalam aliran-aliran teologi, baik itu dari Syiah, Khawarij maupun Mu'tazilah dan lain sebagainya. Oke. Salah penafsiran tadi atau dakhil melalui bahasa ini ada 3 macam, yaitu kesalahan penafsiran karena salah menerapkan kaidah nahwu atau salah menerapkan gramatika. Yang kedua itu kesalahan karena madlul lafzi atau salah dalam memahami makna. Kemudian yang ketiga adalah penafsiran dengan menggunakan qiraat yang tidak sahih atau menggunakan qiraat yang syadz. Oke, yang pertama yaitu salah karena kesalahan dalam kaidah nahwu atau tidak mengetahui gramatika bahasa Arab dengan baik dan benar. Contohnya, ini contoh dakhil yang disebabkan karena salah dalam menerapkan nahwu. Contohnya ini ada dalam firman Allah, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah, ya. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah kata ma. Ini ada 2 ma, ya. Yakhluqu ma. Ini ada yakhluqu ma yang pertama dengan wa yakhtaru ma yang kedua, ya. Jadi ma yang pertama dan ma yang kedua. Oke. Ada beberapa kelompok yang menyatakan bahwasanya ma yang pertama ini ma mausul. Ma mausul itu yang bagaimana? Ya, ma mausul ini adalah ma yang membutuhkan silah, ya. Yang pertama yakhluqu ma yasha'u, yakhluqu kang nyiptakake sapa Allah ma ing barang. Nah, jadi ma-nya ini menjadi maf'ul. Kemudian ada yang mengatakan ma yang kedua ini adalah ma mausul juga, ya, ma mausul juga, ya. Nah, ini kesalahannya nanti di sini. Ketika ma yang kedua ini dijadikan sebagai ma mausul, nanti artinya akan berbeda, ya. Jadi kita lihat, ya. Wa rabbuka utawi pangeran sira iku yakhluqu nyiptakake sapa rabbuk ma ing barang yasya'u kang ngersakake sapa rabbuk ing ma, ya. Jadi Allah menciptakan sesuatu yang dikehendaki. Wa yakhtaru dan milih sapa rabbuka ma ing perkara kana kang ono iku lahum keduwe al insan makhluk apa al khiyaratu utawi pilihan. Jadi ketika ma-nya ini dijadikan sebagai ma mausul yang nantinya sebagai maf'ul, maka artinya akan seperti ini: Tuhanmu menciptakan apa yang dikehendaki dan memilihkan
apa yang bagi makhluk itu punya pilihan. Ya, jadi makhluk ini bisa menentukan pilihannya. Ini kan sangat berbeda sekali ya, berbeda sekali. Padahal ketika makhluk itu diciptakan oleh Allah, manusia itu tidak punya pilihan sama sekali. Tidak ada yang kemudian memilih untuk dilahirkan bisa di tanah Arab ya, dilahirkan milih tempat di Eropa misalnya, tidak mau di Jawa ya. Nah, ini kalau penafsiran seperti itu maka jadinya seperti ini. Jadi manusia itu memiliki pilihan ketika diciptakan oleh Allah, memiliki pilihan diciptakan dalam bentuk yang cantik atau diciptakan dalam rupa yang ganteng dan lain sebagainya. Nah, ini penafsiran seperti ini maka implikasi maknanya akan berakibat fatal ya. Jadi yang benar adalah wayakhtar di sini itu berhenti ya. Jadi warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Jadi Rabbmu dialah yang menciptakan sesuatu yang dikehendaki dan yang dipilihnya. Jadi ini kehendak Allah. Maka nalahumul khiyar, maka nakang ora ono, manya ini adalah manafi. Ya, manya ini bukan mau mausul tapi manafi. Lahum kedue al insan atau makhluk al khiyaratu utawi pilihan. Jadi makhluk itu tidak punya pilihan. Jadi Allah itu menciptakan apa yang dikehendaki, memilihkan apa yang dikehendaki. Manusia atau makhluk ini sama sekali tidak memiliki pilihan sama sekali. Nah, ini salah tafsir seperti ini, salah kaidah nahwu. Ya, ma-nya diganti dengan ma mausul bukan ma nafi, maka inilah yang disebut dengan dakhil karena kesalahan gramatika atau nahwunya. Oke, lanjut kemudian ada madlulul lafzi, salah mengartikan lafal. Ya, salah mengartikan lafal ini banyak penyebabnya. Yang pertama, bisa salah menafsirkan ayat karena menggunakan bahasa yang aneh. Ya. Nanti kita contohkan. Kemudian ada menafsirkan ayat tapi bertentangan dengan syarat. Ya. Kemudian kesalahan karena tidak melihat konteks ayat. Kemudian yang terakhir adalah mengubah susunan lafal Al-Quran. Ya, kita kupas satu persatu. Menafsirkan ayat dengan bahasa yang syad. Ini contohnya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa wa iyadharu 'alaikum la yarqubu fikum illa wala zimmah. Yang menjadi persoalannya adalah kata illa. Ya. Illa ini secara maknanya, ya, makna umumnya adalah kerabat. Ya, jadi bagaimana bisa ada perjanjian dari sisi Allah dan Rasulnya dengan orang-orang musyrikin, padahal jika mereka memperoleh kemenangan, kaifa wa iyadharu 'alaikum, padahal ya, ketika mereka itu memperoleh kemenangan atasmu, layar fikum, mereka tidak memelihara hubungan apa? Ilah ya, kekerabatan terhadap kamu, wala dhimmah, dan tidak pula mengindahkan perjanjian. Jadi ketika mereka itu menang, mereka ya apa namanya? Lupa ya, tidak mau memelihara hubungan kekerabatan ya, kalah ya. Tapi ada kelompok yang menafsirkan ilah di sini itu artinya itu Allah, itu Allah ya. Ini dari bahasa mana? Nah, ini seperti kata Jibril ya. Jibril itu kata Jibr sama Jibr itu artinya hamba, itu artinya Allah. Jadi kata ilah di sini itu ada yang mengatakan ini adalah Allah. Ketika diaplikasikan ini maknanya juga sangat ganjil. Jadi ketika menafsirkan ayat dengan bahasa yang syad ini juga termasuk dahil ya, dahil birrohi antorikil lughah, melalui kesalahan bahasa, khususnya itu adalah madlulul lafzi, salah dalam mengartikan arti kata. Ini contoh yang pertama. Jadi di sini diartikan sebagai Allah. Kemudian yang kedua, nih menafsirkan ayat bertentangan dengan syarat. Nah, ini contohnya. Waja'at sakaratul mauti bil haqq, dzalika ma kunta minhu tahid. Ini yang jadi titik poinnya adalah kata yang menjadi titik poinnya adalah kata kunta. Ya, kunta di sini. Dhamir ta. Nih.
Dan datanglah sakaratul maut dengan sebenar-benarnya, itulah yang dahulu hendak kamu hindari. Kamu di sini itu siapa? Ya, ada kelompok yang mengatakan kamu yang dimaksud di sini adalah Nabi Muhammad. Ya, jadi unta khitobta ini adalah merujuknya kepada Nabi Muhammad. Ada kelompok yang mengatakan demikian. Kalau penafsirannya seperti ini, otomatis bertentangan dengan syarak. Ya, artinya apa? Artinya mengindikasikan Rasulullah itu takut mati. Ya, Rasulullah itu takut kematian. Ya, jadi ini salah. Kenapa kok salah? Karena satu, bertentangan dengan akal. Tidak mungkin Rasulullah itu takut mati. Yang kedua, ini adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran yang lainnya. Disebutkan walal akhiratu khairul laka minal ula. Rasulullah itu lebih mengedepankan akhirat daripada dunia. Jadi tidak mungkin Rasulullah itu takut kepada kematian. Jadi takut kepada mati. Rasulullah itu sudah sangat cinta, ingin sekali cinta kepada akhirat. Ya, tidak mungkin begitu cinta kepada dunia sampai tidak mau atau takut ke kematian. Ini bertentangan dengan akal maupun dengan bertentangan dengan syarat. Nah, jadi ta yang dimaksud di sini adalah manusia pada umumnya. Kalaupun manusia, ya manusia seperti kita ini pastinya adalah takut mati. Ya, tapi Rasulullah itu sama sekali tidak takut pada kematian. Jadi ketika menafsirkan ta, khitab ta di sini adalah Rasul, ini adalah dakhil. Ya, jadi ini adalah kesalahan, ya, karena menafsirkan ayat bertentangan dengan syarat. Selanjutnya adalah menafsirkan tapi tidak memperhatikan konteks ayat. Nah, contohnya ini, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Nah, jadi persoalannya ini adalah kata ulufun. Ya, ulufun ini sebenarnya kalau kita artikan ini adalah ribuan. Ya, ulufun ini dari jamak alfun. Tidaklah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya. Jadi keluar, mengungsi dari kampung halamannya, jumlah mereka itu adalah ribuan karena takut kematian. Jadi jumlahnya itu ribuan, ulufun. Tapi ada yang menafsirkan yang tidak lazim. Ya. Jadi ulufun di sini dari kata ulfatun, lembut. Ya, kalau dikatakan lembut itu bagaimana? Ya, ini kan alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang keluar dari kampung halamannya sedangkan mereka itu lembut sekali, takut kematian. Ini kan tidak pas. Jadi tidak memperhatikan konteks ayat. Ulfun di sini itu merupakan jamak dari alfun, bukan bentuk kata ulfatun. Kemudian ini salah karena mengubah susunan lafal. Ini contohnya. Wa innallaha lama'al muhsinin. Ini ada nunnya yang hilang. Ini salah. Dan sesungguhnya Allah itu beserta orang-orang yang berbuat baik. Jadi la itu lam taukid, ma'a ini adalah ma'a ya, ma'a huruf jar tadi ya. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya la ma'a ini adalah fi'il madhi. Ya, jadi kata lama ayal ma'u yang artinya itu adalah menyinari. Menyinari, dan Allah itu akan menyinari orang-orang yang berbuat baik. Nah, jadi ini juga salah ya, termasuk dahil karena mengubah susunan lafal. Nah, dan yang terakhir ini adalah kesalahan karena menggunakan qiraat yang tidak sahih. Jadi qiraat yang sahih itu yang bagaimana? Qiraat yang diterima itu bagaimana? Yang pertama, sanadnya itu nyambung kepada Rasulullah. Jadi ini harus nyambung ya, karena Rasulullah itu diajarkan Al-Quran langsung dari Jibril ya, Jibril diajarkan dari Allah. Jadi ketika membaca Al-Quran sanadnya harus nyambung kepada Rasulullah. Kemudian yang kedua itu sesuai dengan Rasam Usmani, tulisannya sesuai dengan Rasam Usmani. Dan yang ketiga adalah sesuai dengan bahasa Arab. Ketiga inilah merupakan syarat diterimanya qiraat ya. Tapi ketika menggunakan qiraat yang tidak sahih, maka ini akan termasuk dakhil. Ya, contohnya bagaimana ini? Fa'idza faraghta fansab. Nah, ada orang yang mengatakan fa'idza faraghta fansib. Ini adalah qiraat yang syadz ya. Fansib bukan fansab ya, di kasrah shadnya. Ini ada orang Syiah Rafidhah. Nah, fansib itu artinya apa? Fansib itu adalah angkatlah ya.
Maksudnya gimana? Ketika sudah selesai maka angkatlah Ali sebagai imam. Ini ada tendensi ya ingin mengangkat Imam Ali sebagai imam, ya, sebagai khalifah ya setelah Rasulullah atau bahkan malah mengganti Rasulullah. Fa idza faraghta fansib. Ini salah ya, harusnya fansab bukan fansib. Kemudian contoh yang kedua ini adalah min syarri ma khalaq. Tapi orang Mu'tazilah ini membacanya min syarrin ma khalaq. Jadi ketika min syarrin ma khalaq artinya berbeda lagi. Min syarrin dari kejelekan ma khalaqa maknanya ini manafi. Kang orang nyiptake sapa Allah. Jadi Allah tidak menciptakan keburukan. Jadi orang Mu'tazilah ini memiliki apa? Memiliki um, pemikiran bahwasanya Allah itu hanya menciptakan kebaikan dan Allah tidak menciptakan keburukan. Ya, ketika melihat ayat ini, kalau dibaca min syarri ma khalaq, dari kejelekan apa yang diciptakan oleh Allah, ini bertentangan dengan pemikirannya. Oleh karena itu maka redaksi ayatnya itu diubah menjadi min syarrin ma khalaq. Jadi keburukan yang tidak diciptakan oleh Allah, karena mereka beranggapan bahwasanya Allah itu tidak menciptakan keburukan, Allah hanya menciptakan kebaikan. Inilah dahil ya yang disebabkan oleh qiraat, penggunaan qiraat yang tidak sahih. Ini bisa jadi karena disesuaikan dengan pemikiran atau aliran kelompok-kelompok tertentu seperti Syiah maupun Mu'tazilah ya. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan lebih jauh lagi melihat penafsiran-penafsiran dari kelompok Mu'tazilah, Khawarij, Syiah dan lain sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.